Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah semua bisa tidur nyenyak? Ya, saya tanya ini supaya saudara tidak menjadi tidur nyenyaknya di sini ya. Kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Let Your Light Shine. Kita akan membuka Matius pasal 5. Kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan membaca bersama-sama ya 3 ayat ini ya. Kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami ada di dalam ibadah bersama pagi hari ini, di dalam acara konvensi EE yang ke-22. Tuhan, firman-Mu telah kami baca dan saat ini kami mau merenungkannya. Pimpin kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang membuat kami boleh terus dikuatkan untuk hidup menjadi terang dunia, terang bagi sekeliling kami, hidup berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, satu kali ada seorang tokoh politik di Indonesia yang pernah diwawancara oleh seorang wartawan. Salah satu pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri khas negara-negara yang ada di dunia ini? Lalu politikus ini menjawab, ada negara yang punya ciri khas, sedikit bicara dan sedikit bekerja. Termasuk di sini katanya Nigeria, negara Angola di Afrika. Sedikit bicara, sedikit bekerja katanya. Tapi ada negara-negara yang memiliki ciri yang lain lagi, yaitu sedikit bicara tapi banyak bekerja. Kira-kira negara mana? Jepang, Korea Selatan. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah negara yang banyak bicara dan banyak bekerja. Katanya Amerika, China, gitu ya katanya. Yang keempat, negara yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Hah? Indonesia. Politikus ini menjawab katanya ya, menurut dia itu Pakistan, India, katanya begitu. Lalu wartawan itu tanya, loh, Indonesia termasuk yang mana Pak? Gitu. Lalu tokoh politik itu menjawab, menurut saya Indonesia tidak bisa dimasukkan ke ciri khas 4-4-nya itu karena Indonesia yang dibicarakan dan yang dikerjakan berbeda katanya. Tapi ini cuma humor saja ya saudara, humor yang ada orang mengatakan mungkin dari mantan Presiden Indonesia Gus Dur. Tapi saudara-saudara, yang saya mau ingin sampaikan di sini adalah memang sebenarnya setiap warga negara suatu negara itu punya ciri khas masing-masing. Dan saya percaya bahwa kita warga negara kerajaan Allah
kita juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang dunia ini, yaitu kita hidup menerangi dunia sekitar kita. Itu salah satu ciri khas daripada kita sebagai warga negara kerajaan surga. Berdasarkan Matius 5, 14-16 ini, kita bisa melihat bahwa bagian ini, 3 ayat yang kita baca ini, sebenarnya mau mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan kita, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, menghendaki agar terang kita bercahaya, menerangi dunia yang gelap ini, menerangi dunia di sekitar kita. Kita bercahaya, terang kita itu artinya kita berbuah bagi pekerjaan Injil. Pagi ini di dalam ibadah pagi bersama, mari kita melihat bagaimana caranya agar kita bisa bercahaya menerangi dunia yang gelap ini berdasarkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu berdasarkan Matius 5, 14-16. Pertama-tama berdasarkan ayat 14, saudara dan saya bisa menerangi dunia sekitar kita jikalau kita belajar terus-menerus menyadari identitas diri kita sebagai terang, menyadari identitas diri kita sebagai terang. Ayat 14 mencatat, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You are the light of the world. Ini bukan berarti, saudara, kita orang percaya itu kita sumber terang. Tetapi kita memancarkan terang Kristus, terang Allah. Seperti bulan kita ini memancarkan terang matahari. Dan yang menarik, kata kamu di sini itu bukan tunggal, tetapi plural, jamak. Jadi sebenarnya bisa diterjemahkan kamu adalah terang dunia. Jadi jikalau kita yang banyak ini orang-orang percaya, kita hidup untuk memancarkan Injil Kristus, maka itu seperti kota yang terletak di atas gunung, dengan lampu-lampu yang begitu banyak, tidak mungkin tersembunyi, akan terlihat menerangi dunia sekitarnya. Yang menarik di sini, tidak dikatakan kamu harus menjadi terang dunia. Tidak dikatakan begitu. Juga tidak dikatakan kamu akan menjadi terang dunia. Tidak dikatakan begitu. Tetapi kamu adalah, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Dan kita menjadi terang dunia sebenarnya bukan hasil usaha kita. Tetapi pekerjaan Allah yang menjadikan saudara dan saya menjadi terang dunia saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Makanya di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, tatkala kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita perlu hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Saudara, di sini mungkin ada yang menyukai olahraga badminton ya. Atau kalau saudara tidak menyukai pun mungkin menyukai untuk menontonnya. Sekarang Olimpiade juga sedang berlangsung, tapi sepertinya dari Indonesia sudah berguguran ya. Sudah pada kalah ya. Sayang juga ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lampau ya, saya pernah menyaksikan pertandingan, saya lupa itu pertandingan apa, apakah Indonesian Open atau All England, tapi pokoknya di dalam partai itu Indonesia double-nya, itu dimainkan oleh salah satunya itu
seorang yang namanya Christian Hadinata. Ya. Jadi pada waktu sedang berlangsung seru pertandingan begitu, tiba-tiba Christian itu mendapatkan bola, tapi tidak dipukul, ditangkap begitu. Lalu dia bilang, saya tadi sudah kena bola tanpa wasit itu tahu. Maksudnya dia sebetulnya harus kehilangan angka. Jadi dia ngaku begitu. Meskipun wasit tidak tahu. Dan lawannya juga enggak tahu. Terus pertandingan dilanjutkan. Tapi selesainya kemudian ada orang yang bertanya kepada dia, ngapain kamu lakuin gitu? Wasit enggak tahu. Lawan juga enggak tahu. Kamu jadi rugi kehilangan angka. Dia jawab itu, dia di berita ini ya. Namaku Christian. Aku orang Kristen. Aku mau berlaku sebagai sesuai namaku, orang Kristen. Oh saudara, kalimat itu menyentuh dan mengingatkan saya selalu. Nama saudara dan saya mungkin bukan Kristen. Tapi setiap kita punya sebutan Kristen, Christian juga. Dan sebagai orang Kristen kita adalah terang dunia, identitas kita. Yang dipanggil untuk menerangi sekeliling kita. Terangilah sekeliling saudara, salah satunya melalui saudara lakukan penginjilan dengan metode EE. Untuk menerangi sekitar saudara dengan saudara ingat. Saudara lakukan itu bukan karena tugas, bukan karena tuntutan. Tapi karena memang kita ini orang Kristen, identitas kita adalah terang dunia yang dengan sukacita kita boleh menjalankannya. Konvensi EE berjalan cepat ya, hari ini sudah hari terakhir. Saudara sepulang daripada tempat ini biarlah terus mengingat identitas kita sebagai terang dunia sehingga kita boleh menerangi sekeliling kita. Berikutnya kita bisa melihat juga dari Matius 5, 14-16 ini. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia, berbuah untuk menerangi sekitar kita. Kita perlu juga untuk mengatasi hal yang menghalangi kita bercahaya. Kita lihat ayat 15, di situ dikatakan begini. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara, apa sih artinya gantang? Bukan ganteng, bukan ya. Tapi bukan juga genteng, bukan. Tapi gantang, apa ini? Kita orang Indonesia aja kadang-kadang nggak ngerti ya gantang itu apa. Rupanya gantang itu adalah suatu tempat, ya seperti basket begitu, alat ukur biji-bijian pada zaman Alkitab ditulis. Ada yang sekitar 3,1 kilogram, ada yang 3,6 kilogram, sampai yang besar itu gantangnya itu bisa memuat sampai 30 kilogram. Dan itu kalau terbuat dari keramik, maka kalau orang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang, ya cahayanya tidak akan menerangi sekelilingnya sama sekali. Tetapi gantang juga ada yang dari rajutan bambu. Seperti besek. Kalau sampai pelita dinyalakan dan kemudian diletakkan di bawah gantang dari rajutan bambu, ya mungkin cahayanya bisa terlihat sedikit tetapi sangat minim untuk bisa menerangi sekitarnya. Jadi kalau sampai ada orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, itu berarti orang yang bodoh. Tapi pada kenyataannya dan anehnya, banyak orang yang bodoh secara rohani. Sadar atau tidak sadar meletakkan diri kita yang sebenarnya adalah terang dunia di bawah gantang.
Kita merusak diri kita sendiri. Saudara, satu survei mengatakan bahwa orang-orang, termasuk orang Kristen, itu menjadi hidupnya enggak karu-karuan. Itu disebabkan oleh hal luar, itu cuma sekitar 20%. 80% merusak diri sendiri. Seperti saya pernah membaca satu kejadian bahwa ada seorang petinju, namanya Beladok ya. Dia sudah bertinju dengan di atas angin, lalu lawannya itu sudah terpojok di pinggir ring, dan dia seharusnya bisa menang, tapi tiba-tiba dia yang terjatuh. Bukan karena kena pukulan lawannya, tapi dia itu pukul uppercut kena sendiri. Jatuh dia. Dan ini yang seringkali bisa terjadi ya. Kita adalah terang dunia, kita merusak diri sendiri. Simpson misalnya, seorang hakim. Hakim yang seharusnya itu melayani Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Tapi dia merusak diri sendiri, bergaul dengan tidak benar, tidak mengatasi kelemahan dirinya. Kelemahannya itu mudah dendam terhadap wanita. Dia hidup serupa dengan dunia ini. Demikian juga kalau kita sebagai terang dunia, yang seharusnya bisa mengabarkan Injil melalui metode EE salah satunya. Tetapi jikalau kita tidak menjaga kehidupan kita akan merusak diri kita sendiri dengan berbagai-bagai dosa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, kita harus mengatasi hal yang menghalangi kita bercahaya. Bukan hanya kita harus mengatasi dosa-dosa yang bisa menjatuhkan kita, tetapi juga kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kita itu menjadi undur untuk kita bisa menjadi dan menjalankan fungsi sebagai terang dunia. Sehingga kita kalau mengenali kelemahan-kelemahan kita, seharusnya kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memakainya di tengah-tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang satu gereja yang menekankan supaya jemaatnya hiduplah sebagai terang dunia. Sinarilah sekelilingmu dengan kebenaran Injil Kristus. Lalu untuk konkretnya di gereja itu diadakan satu kesempatan. Lihat ya, sekeliling kita ini banyak orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Jadi kami gereja ini mau meminta jemaat untuk bisa menjual dengan murah akan Alkitab dan hasilnya juga untuk mendukung pelayanan misi. Jadi siapa yang mau untuk menjadi terang dunia di dalam menjalankan hal ini, kumpul jam tertentu. Dan ternyata banyak orang yang berkumpul dari jemaat itu. Salah satunya ada jemaat yang kalau ngomong tuh enggak lancar sebetulnya, terbata-bata. Tapi dia tetap mau ikut untuk menjual Alkitab. Jadi kemudian masing-masing diberi 10, nanti berapa hari kemudian kalau habis boleh minta. Dan herannya begitu semua dikasih 10, minggu depannya ternyata yang lain-lain belum habis, belum kejual habis. Yang ngomongnya terbata-bata, nggak bisa lancar, justru habis. Minta lagi dia, sudah habis, kasih 10 lagi. Minggu depannya, orang-orang yang ambil 10 itu belum pada habis, masih sisa 1, sisa 2, sisa 3. Yang terbata-bata ngomongnya itu mengatakan, sudah habis, minta lagi. Pendetanya itu bingung, kamu kok bisa sih? Kan ngomongnya kamu nggak lancar, kok bisa kamu jual Alkitab? Dengan cepat melebihi yang lain. Apa yang kamu lakukan? Lalu pria yang terbata-bata itu menjelaskan. Ya, penjelasannya begini, Pak Pendeta. Saya bisa menjual Alkitab. Karena, ini sekarang saya jelaskan dulu pakai kata-kata saya aja ya, setiap kali.
Setiap kali sore saya tahu orang pulang kerja, saya datengin rumah ke rumah. Nah terus apa yang kamu lakukan? Nah kalau ketemu orang yang punya rumah, saya ngomongnya begini. Saya mau menjual Alkitab, harganya murah. Enggak harus beli. Kalau tidak mau beli, tidak apa-apa. Tapi saya akan bacakan saja. Saya cuma ngomong begitu, orang pada beli. Milih beli daripada saya bacakan, maksudnya gitu. Saya nggak pinter niruin nih, saudara-saudara ya. Tapi membaca kisah seperti ini ya, saya melihat perjuangan yang luar biasa ya. Punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi tetap ingin menjadi terang dunia. Bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan dan Tuhan bisa pakai kelemahan kita. Saudara mungkin juga ada yang lancar bisa menyampaikan penginjilan dengan metode EE, ada yang kurang lancar. Keterbatasan-keterbatasan yang ada biarlah tidak menghalangi kita untuk menjadi terang dunia. Amin, saudara. Berikutnya lagi. Jadi kita bisa menjadi terang dunia itu bagaimana berdasarkan Matius 5, 14-16. Bukan hanya kita perlu menyadari diri kita, identitas diri kita sebagai terang dunia, bukan hanya kita perlu mengatasi yang menghalangi kita untuk menjadi terang dunia, tapi juga kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Hendaklah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, rupanya menjadi terang itu juga dijelaskan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan saya percaya perbuatan baik yang dimaksud di sini salah satunya juga kalau saudara mau mengabarkan Injil. Saya sempat merenungkan apakah perbuatan-perbuatan baik itu semuanya memuliakan Allah. Ternyata tidak selalu ya saudara ya. Jadi kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Karena bisa jadi kita melakukan perbuatan baik tapi tidak memuliakan Allah sebenarnya. Misalnya di dalam Matius 15 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Lalu Tuhan Yesus berkata, percuma, sia-sia mereka beribadah kepadaku. Oh saudara-saudara, berarti perbuatan baik yang memuliakan Allah di sini itu berhubungan dengan motivasi ya saudara-saudara ya. Hati kita ini harus dekat dengan Tuhan. Kita harus melakukannya berdasarkan grace cycle yang kita pelajari kemarin. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Mari kita lakukan hal-hal baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, sebetulnya konteks di sini melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah bukan hanya berhubungan dengan motivasi yang benar, tetapi juga kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya sebenarnya misalnya Matius 5, 11 dan 12, di sana sebetulnya kita itu disebut berbahagia, diberkati jikalau mau melakukan pelayanan, mau melakukan penginjilan, mau melakukan perbuatan baik, meskipun, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, tapi demi untuk kemuliaan Kristus, kita mau melakukannya tetap. Itu seperti misalnya saya ingat Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus untuk menebarkan jala ya.
Itu setelah Petrus dan kawan-kawan mau menangkap ikan dari malam hingga pagi, nggak dapat, dan menangkap ikan itu kan tengah malam ya. Lalu pagi-pagi, waktu bukan menangkap ikan, Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu. Sebagai nelayan berpengalaman pasti tahu sebetulnya ini bukan waktu menangkap ikan. Tapi Petrus itu menjawab kata-kata yang dicatat di Lukas 5 itu baik ya. Tuhan telah semalam-malaman aku menangkap ikan dan tidak mendapatkan seekor pun. Maksudnya enggak mungkin nih sekarang yang bukan waktu menangkap ikan bisa mendapatkannya. Tetapi dia berkata, karena engkau yang suruh, karena engkau aku mau melakukannya. Ya, pada saat itu Tuhan memberkati memberikannya ikan-ikan. Karena Tuhan, walaupun sesuatu yang kurang masuk akal, karena Tuhan, walaupun sesuatu ada kesulitan, kita lakukan, itu perbuatan yang memuliakan Allah. Saudara, berapa tahun yang lampau, saya kedatangan orang baru di jemaat saya ya. Jadi jemaat saya kalau kebaktian, kalau saya berkhotbah, ya jumlahnya mirip-mirip seperti ini begitu ya. Tapi saya kok berkhotbah kan sambil ngelihat begini ya. Jadi kalau jemaat saya karena tiap minggu saya ketemu, kalau orang baru tuh saya tahu. Jadi kalau saudara datang pertama kali gereja saya yang pas khotbah, saya di tengah khotbah itu tahu nih orang yang baru datang begitu ya. Nah biasanya saya kemudian setelah selesai kebaktian ya saya memang ajak bersalam-salaman atau setelah pandemi salam-salaman dikurangin, tapi saya datangi orang yang baru. Nah waktu itu sebelum pandemi, jadi waktu bersalam-salaman saya sudah tunggu ini orang yang baru datang, seorang bapak, waktu bersalam-salaman saya bilang, Pak baru datang ya? Iya, jangan pulang dulu ya, nanti saya mau ngomong. Selesai bersalam-salaman, saya kemudian datangi bapak itu dan kemudian saya berkata kepadanya, Pak ini liburan ke Perth atau pindah Pak? Lalu dia mengatakan, iya kami tinggal di sini. Kami lagi mencari gereja. Oh ya Pak, di Perth gereja itu ada beberapa gereja berbahasa Indonesia, jadi silahkan Bapak boleh pikirkan mau ke gereja mana. Tapi kalau memang Bapak mau ke gereja di sini, ya Pak nanti bisa lebih aktif dan juga bahkan pelayanan. Lalu minggu depannya datang lagi sehingga saya kemudian berkata, Pak saya mau buat janjian ketemu ya. Singkat cerita saya datang ke rumahnya. Saya berkenalan dengan bapak ini, ternyata bapak ini seorang yang sudah pernah ya menjadi majelis lah di Jakarta, lalu pernah melayani beberapa pelayanan. Lalu saya ngomong gini, Pak kalau begitu Pak, nanti ya Bapak kalau sudah datang lebih rutin lagi, Bapak bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan Pak. Dan bukan cuma itu, tapi Bapak mungkin nanti malah bisa jadi pengurus Pak. Tapi saya kaget jawaban Bapak ini, saudara. Ini enggak seperti biasanya orang saya temuin, dia ngomongnya gini, Pak Paulus, saya ya, ini saya ajak untuk pelayanan atau nantinya jadi pengurus, dia jawabnya gini, Pak Paulus, begini ya, nanti kalau saya tuh biasanya kok pergi ke restoran. Loh kok ngomong restoran, saya pikir ini. Saya tuh enggak mau kalau pesan makanan, saya ngelihat dapurnya. Ya, chefnya itu, kokinya itu masaknya gimana, saya nggak mau lihat. Karena apa? Karena kalau nanti saya lihat, saya malah nggak bisa menikmati makanan. Karena mungkin saja kalau saya lihat kokinya masak, dia masak sambil keringetannya masuk gitu ya. Atau dia bersin lupa ke samping, dia masuk begitu, lupa pakai masker. Nanti saya malah nggak bisa menikmati makanan yang saya pesan. Jadi saya itu pengen untuk menikmati jadi orang Kristen. Itu ya seperti itu. Saya lebih baik mesen makanan, ya sudah mau campur keringat, mau bersinnya masuk asal saya nggak lihat, saya tetap bisa makan enak. Jadi saya pikir-pikir setelah saya pengalaman dalam kehidupan kekristenan ini, kok lebih enak jadi orang Kristen gitu ya. Saya mau ke gereja seminggu sekali saja ya, nggak usah aktif-aktif lah, apalagi jadi pengurus. Nanti saya lihat, pengurus sendiri hidupnya enggak baik. Nanti saya lihat dapurnya gereja kotor. Ada pengurus yang juga nipu sana, nipu sini. Ada pengurus yang juga hidupnya itu tidak kudus. Berselingkuh lah, mabuk-mabukan lah. Nanti saya malah tidak mau untuk
bisa menikmati sebagai orang Kristen. Wah saudara, kalau saudara ditanya begitu atau ada orang berkata begitu gimana jawabnya ya? Saya juga agak bingung waktu itu. Tapi dalam hati saya doa, Tuhan beri kepada saya hikmat untuk menjawab. Lalu pada waktu itu entah bagaimana Tuhan tuh memimpin saya untuk mengatakan begini. Pak, ya memang gereja itu dapurnya pasti ada kotornya Pak. Pasti, dimanapun. Kalau sampai tidak ada kotornya, Bapak masuk nanti bisa mengotori. Jadi Pak, gereja itu pasti ada kotornya, tapi kita dipanggil untuk melayani, itu untuk siapa Pak? Kan bukan untuk kenikmatan diri kita, tapi untuk juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita, bukan? Sehingga meskipun ada kesulitan, meskipun ada masalah, kita mau untuk menjadi the problem solver. Kita justru mau untuk menyelesaikan, kita justru mau untuk melayani. Ya tentunya saya enggak keras gini, enggak ya saudara, saya pelan, ngomongnya pelan. Ini karena khotbah ini ya, intinya begitu saudara ya. Jadi Pak, coba ya Bapak pikirkan lagi, doakan lagi. Ya, kita ini melayani kan untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Lalu saya doain. Ya sudah, terus saya pulang. Kurang lebih 2-3 minggu kemudian dia pada waktu kebaktian, dia datang dan kemudian dia menemui saya. Pak Paulus, iya setelah saya doakan lagi benar ya. Kan kita ini sudah ditebus Yesus, harusnya kita melayani meskipun ada tantangan dan kesulitan. Saudara dari berbagai gereja, pasti dapur gereja saudara juga ada kotornya. Saudara tergabung di dalam tim EE dimanapun, pasti dapurnya ada kotornya. Tapi mari kita tidak berfokus pada hal yang kotor itu, tetapi justru berfokus pada juru selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan menjadikan kita ini adalah terang dunia. Sehingga kita boleh menjalankan penginjilan metode EE meskipun ada kesulitan. Sehingga kita boleh tetap melayani Tuhan walaupun ada tantangan-tantangan. Sekembalinya dari konvensi EE ini, mari kita menghidupi hidup yang menjadi terang bagi sekeliling kita. Mau saudara? Mari kita berdoa.